Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah metode perancangan 1 yaitu tentang materi pemrograman arsitektur. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Hendra Wiraharta dengan NIM akhir 021 dari kelas A1. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian atau definisi, yang kedua ada proses program, yang ketiga ada konsep arsitektur, yang keempat ada teknik presentasi konsep, yang kelima ada penyusunan program ruang, dan yang terakhir ada analisis tapak. Di poin pertama yaitu ada pengertian atau definisi. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan keutusan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya, menurut Kamus Webster tahun 1966. Baik, selanjutnya ada proses program. Proses program itu dibagi menjadi 3, yaitu identifikasi masalah, konsep, dan skematik desain. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu pada tahapan ini arsitek juga mencari tahu data existing, potensi yang dimiliki dapat dijadikan nilai jual, serta masalah yang ada sehingga dapat ditangani. Dengan mengetahui hal apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik pembangunan, selanjutnya akan dilakukan analisa potensi, serta analisa masalah lainnya yang didasari dengan fakta yang ada pada lapangan. Yang kedua ada konsep. Arsitek berinteraksi dengan klien untuk mempelajari sebidang tanah, struktur yang ada, dan keinginan klien untuk membangun masa depan. Jika memungkinkan, analisis lokasi secara langsung memberi informasi paling akurat untuk semua jenis proyek. Arsitek akan menyusun konsep rancangan yang mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan, biaya estimasi, tujuan, dan kendala proyek untuk mendapat persetujuan klien. Selanjutnya ada skematik desain. Pada fase ini, tim desain arsitektur mulai menerjemahkan keinginan klien ke dalam sebuah konsep desain bangunan. Ini mungkin melibatkan sketsa, gambar, rendering, 3D, dan denah lokasi awal, denah lantai, dan ketinggian bangunan. Setiap sistem bangunan seperti AVAC dan pipa ledeng juga termasuk dalam desain skematis. Selanjutnya ada skematik desain. Skematik desain yang mana diartikan dan ditujukan yaitu suatu proses untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Adapun tujuan skematik desain yaitu untuk membuat rancangan dari seluruh proses desain. Dalam artikel ini akan membahas pengertian lengkap desain skematik seperti berikut. Yang pertama ada mewujudkan kebutuhan homeowner. Dalam fase ini dapat membuat dan mendiskusikan beberapa ruangan yang akan dibutuhkan dalam bangunan. Dalam jumlah ruangan yang ada akan mempengaruhi keseluruhan final desain akhir. Yang kedua ada menentukan lokasi rancangan desain. Ketika sebagai homeowner ingin ruang tamu bersebelahan dengan ruang kerja, maka arsitek dapat mewujudkan dalam rancangan desain. Yang ketiga ada menggunakan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Diagram ini dibuat dengan beberapa warna yang berbeda sehingga menunjukkan hubungan antara desain. Yang terakhir ada merancang kebutuhan desain. Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Baik, selanjutnya ada arsitektur konsep. Apa itu arsitektur konsep? Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi rancangan bangunan yang bisa terwujud.
Adapun banyak konsep arsitektur. Yang pertama ada konsep analogi. Analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang bisa digunakan dalam desain arsitektur. Yang kedua ada konsep metafora. Pengertian metafora dalam arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk yang kemudian diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari penikmat. Yang ketiga ada konsep utopia. Utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek kepada masalah yang bersangkutan. Yang keempat ada konsep hakikat. Hakikat adalah menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang lebih ringkas. Yang terakhir ada konsep pragmatik. Konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Baik, selanjutnya ada teknik presentasi konsep. Kombinasi antara desain yang baik, teknologi audiovisual yang sempurna, dan ilmu komunikasi yang tajam dari arsiteknya akan menghasilkan efek yang sangat efektif bagi presentasi karya arsitektur. Ada beberapa teknik untuk mempresentasikan konsep gagasan. Yang pertama ada presentasi dengan diagram proses desain. Yang kedua ada presentasi dengan model maket arsitektur. Yang ketiga ada presentasi dengan 3D visualisasi. Yang keempat ada presentasi dengan audiensi. Dan yang terakhir ada presentasi dengan sosial media. Selanjutnya yaitu ada penyusun program ruang. Berbicara mengenai pertimbangan fungsi, berarti secara tidak langsung berkenan dengan masalah ruang. Program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari klien. Tahapan penyusunan pemrograman ruang berturut-turut adalah yang pertama ada menetapkan kebutuhan ruang, yang kedua ada menetapkan besaran ruang, yang ketiga ada menetapkan pola hubungan ruang, yang keempat ada menetapkan zoning atau pengelompokan ruang. Baik, selanjutnya ada analisis tapak. Analisa tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan kota non-fisik dan digunakan juga untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik aktivitas pengguna dan aktivitas ruang. Analisis tapak juga dibagi menjadi 8 poin penting, yaitu yang pertama ada analisa kebisingan, yang kedua analisa sirkulasi, yang ketiga analisa angin, yang keempat ada analisa matahari, yang kelima ada analisa pandangan, yang keenam ada analisa sumber listrik, yang ketujuh ada analisa sumber air bersih, dan yang terakhir ada analisa drainase. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.